Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Dia adalah salah satu tokoh pionir dalam perkembangan mesin pembakaran dalam. Menghasilkan penemuan penting dalam sejarah mesin-mesin modern, dengan menciptakan mesin 4 langkah yang dianggap sebagai prototipe mesin bensin pertama di dunia. Penemuannya ini membuka jalan bagi revolusi transportasi dan industri yang mempengaruhi perkembangan otomotif dan peralatan mekanik lainnya. Nikolaus Otto lahir pada tanggal 10 Juni 1829 di sebuah desa kecil bernama Holzhausen, sekitar 50 km sebelah barat kota Frankfurt, Jerman. Ayahnya seorang pegawai kantor pos desa yang meninggal tidak lama setelah kelahirannya. Otto seorang yang sangat cerdas dan berprestasi di sekolah, hingga ibunya berencana melanjutkan pendidikannya ke kampus teknik. Namun sayang, pada tahun 1848, revolusi Jerman meletus, diikuti dengan ambruknya ekonomi negara. Karena situasi tersebut, ibunya menyarankan agar Otto lebih baik mencari pekerjaan. Otto meninggalkan bangku sekolah menengah atasnya dan bekerja di toko kelontong di Frankfurt. Tidak lama kemudian dia bekerja dengan kakak laki-lakinya yang memiliki bisnis tekstil di Köln sebagai tenaga salesman. Selain itu, Otto juga memasok teh, gula, dan kebutuhan dapur ke toko-toko kelontong. Meskipun begitu, minatnya pada bidang teknik tidak hilang begitu saja. Saat bekerja sebagai salesman, Otto berkenalan dengan mesin bertenaga bensin yang baru ditemukan oleh Etienne Lenoir. Mesin itu adalah mesin dengan pembakaran internal pertama. Sebelumnya, energi untuk menjalankan suatu mesin biasanya berasal dari pembakaran luar, seperti pada mesin uap. Meskipun merupakan kemajuan besar, mesin Lenoir bukanlah penemuan yang efisien dan praktis. Prinsip kerjanya sama dengan mesin uap, hanya saja pistonnya digerakkan bukan oleh tekanan uap, melainkan oleh pembakaran campuran udara dan uap bensin. Ketika campuran tersebut dinyalakan, tekanan dari ledakan menggerakkan piston. Namun mesin itu sangat berisik, terlalu panas dan boros bahan bakar dan membutuhkan bensin dalam bentuk uap. Awalnya mesin tersebut populer sebagai pengganti mesin uap, tetapi kemudian kurang diminati. Otto yakin, mesin Lenoir akan lebih baik jika menggunakan bahan bakar cair. Meskipun ia tidak memiliki pendidikan teknik, Otto berhasil menemukan karburator untuk mesin ini. Dia mencoba mematenkan karburatornya pada tahun 1861, tetapi patennya ditolak. Selanjutnya di tahun yang sama, Otto membangun mesin bertenaga bensin pertamanya. Pada tahun 1864, Otto bertemu dengan Eugene Lengen, seorang pebisnis dan insinyur teknik. Lengen memiliki keahlian di bidang manufaktur dan merancang sebagian besar peralatan yang menunjang bisnisnya. Dia sangat antusias dengan hal-hal yang baru, terutama yang berkaitan dengan teknik. Di saat Otto memperkenalkan mesin karyanya, Lengen menjadi sangat tertarik. Lengen melihat mesin tersebut memiliki potensi. Meskipun tidak sempurna, dia setuju untuk berinvestasi dan membentuk perusahaan. 3 tahun kemudian, mereka mengembangkan mesin yang jauh lebih baik. Mesin ini memiliki sedikit kemiripan dengan mesin Lenoir. Ketika mereka mengikuti pameran di Paris, tahun 1867, para juri awalnya mengabaikan mesin tersebut. Seorang teman lama Lengen meyakinkan dewan juri bahwa efisiensi harus menjadi bagian dari penilaian. Ketika pengujian dilakukan, mesin Otto Lengen hanya mengkonsumsi setengah bahan bakar dari mesin-mesin lain yang mengikuti pameran. Sehingga, akhirnya mesin tersebut dinobatkan sebagai pemenang. Dampaknya, permintaan terhadap mesin mereka tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan kapasitas. Selanjutnya mereka menjalin kemitraan dengan Ludwig August Rosenroge, seorang pengusaha asal Hamburg. Kemitraan itu membentuk perusahaan Lengen, Otto dan Rosen pada bulan Maret 1869, dan pabriknya dipindahkan ke Deutz, di pinggiran kota Cologne. Modal dari Rosen cukup membantu. Namun, permintaan masih melebihi pasokan. Bahkan Lengen meyakinkan saudara-saudara dan mitra bisnisnya untuk ikut bergabung. Investasi gabungan mereka membentuk sebuah perusahaan baru bernama Gasmotorenfabrik Deutz AG, yang didirikan pada bulan Januari 1872. Otto, yang tidak pernah menginvestasikan uang dalam bisnis tersebut, tidak menerima saham di perusahaan baru itu. Namun dia menerima kontrak kerja jangka panjang. Selanjutnya, Lengen membuat satu keputusan yang sangat penting dengan merekrut Gottlieb Daimler. Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun di pabrik-pabrik di seluruh Eropa, dan Lengen melihatnya sebagai orang yang tepat untuk menjalankan pabrik baru yang lebih besar. Daimler ditunjuk sebagai direktur teknis. Dia juga membawa serta anak didiknya, seorang insinyur muda bernama Wilhelm Maybach. Selama 10 tahun berikutnya, Maybach kemudian menjadi salah satu perancang mesin yang hebat. Dia bekerja sama dengan Otto dalam banyak proyek, termasuk mengembangkan mesin pembakaran internal untuk kendaraan jalan raya. Perusahaan Deutz menjadi produsen mesin pertama di dunia dan melisensikan desainnya di seluruh Eropa. Pada tahun 1876, Otto membuat penemuan baru yang revolusioner. Otto menyadari bahwa mesin yang berbasis pada desain Lenoir memiliki keterbatasan karena suara yang berisik, getaran yang tinggi dan tenaga yang terbatas. Dia tahu bahwa tenaga dan efisiensi yang lebih besar dapat dicapai jika campuran bahan bakar dapat dikontrol dan dikompresi dengan lebih baik. Ia melihat cara melakukannya adalah hanya dengan menggunakan satu piston per ruang dan membagi siklus pembakaran menjadi 4 langkah. Rancangan ini bertentangan dengan pemahaman saat itu. Kebanyakan insinyur percaya bahwa setiap langkah harus menghasilkan tenaga seperti pada mesin uap. Mereka mengira desain Otto tidak akan efisien jika hanya 1 dari 4 langkah yang menghasilkan tenaga. Namun akhirnya mesin tersebut teruji. Yang kemudian dikenal dengan nama mesin Otto, dan konsepnya disebut siklus Otto.
Ini merupakan kesuksesan besar bagi pabrik Dowd, dan sekali lagi pabrik tersebut tidak mampu untuk memenuhi permintaan karena keterbatasan kapasitas produksi. Itu adalah puncak revolusi industri di seluruh dunia, dan Dowd mampu menjual 8.300 mesin oto antara tahun 1876 sampai 1889, rata-rata lebih dari 11 mesin dalam seminggu. Konsep mesin oto sangat maju, sehingga pabrikan pesaing menjadi tidak berkutik. Perusahaan melindungi posisinya sebagai satu-satunya pemasok dan pemberi lisensi mesin oto di dunia. Mereka membawa setiap pelanggaran paten ke pengadilan dan melindungi paten tersebut dari pemalsuan. Namun, pada tahun 1884, pesaing mereka menemukan sebuah rancangan mesin di Prancis yang merinci konsep siklus Otto sebelum dia membuat mesinnya. Hal itu dimanfaatkan oleh produsen mesin pesaing mereka. Rancangan tersebut didasarkan pada paten tahun 1862 yang diajukan oleh insinyur Prancis, Alphonse Baude-Roches. Meskipun patennya habis masa berlakunya karena tidak membayar pajak paten tahunan, namun pesaing mereka membawa kasus itu ke pengadilan. Meski kasusnya lemah, situasi di Jerman tidak mendukung Otto. Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa pemerintah Jerman tidak ingin membatasi siapa yang boleh memegang paten karena ingin mengurangi monopoli. Apapun alasannya, Otto kalah dalam kasus tersebut dan paten Otto dicabut. Sehingga perusahaan manapun bisa memproduksi mesin siklus Otto. Pada tahun 1882, Daimler dan Maybach meninggalkan Dowd dan mendirikan perusahaan sendiri. Mereka mengaplikasikan mesin 4 langkah siklus Otto untuk menghasilkan kendaraan roda 4 pertama. Setelah melewati beberapa kali penyempurnaan, akhirnya kendaraan tersebut bisa ditawarkan untuk dijual. Kendaraan pertama Daimler berhasil dijual pada tahun 1890. Pada tanggal 26 Januari 1891, Otto meninggal dunia di Cologne. Perusahaan yang dia dirikan bersama Lengen sekarang menjadi salah satu perusahaan terbesar yang memproduksi mesin pembakaran internal, yakni Klockner Humboldt Deutz AG. Meskipun hanya nama Daimler yang diakui oleh sebagian besar orang sebagai pembuat mobil pertama, namun para sejarawan dan pelaku industri otomotif tahu siapa orang di balik semua itu. Nikolaus Otto. Inovasinya memicu perkembangan kendaraan bermesin internal di seluruh dunia. Karyanya telah memberikan kontribusi yang tak ternilai. Hari ini, kita masih merasakan dampak positif dari karyanya. Dengan penghargaan dan penghormatan, kita mengenang warisan gemilangnya yang terus menginspirasi inovasi di seluruh dunia. Labana al Yaure.